di starter nyala itu terus muncul kode 46 itu kan di speedometer. Halo, halo. Selamat pagi. Kembali lagi bersama saya. Ternyata tadi aku cek yang mati itu sennya, lampunya, bukan kabelnya. Tadi sempat mampir ke bengkel sebentar, ternyata lampunya yang mati. Nah, katanya kalau lampunya itu harus beli satu set sama apa namanya, dudukannya itu, katanya gitu. Tapi tadi aku lihat mikanya tuh bisa dilepas, tapi nggak tahu itu dilem atau ada apa tuh. Tapi kayaknya dilem deh kalau Yamaha itu. Nanti tak googling, itu bisa diganti lampunya saja atau harus satu set itu, satu tangkai itu. Mahal ya kalau beli satu tangkai itu. Kemarin aku lihat di tadi malam ya, aku lihat di mana namanya, Shopee atau di Tokped itu harganya sekitar 140-an, 150 gitu. Karena ini MT25 lama kan. Nah, kalau yang baru itu harganya lebih gila lagi, itu harganya sekitar 300-an. Satu lampu 300 itu kan ya. Waduh. Tapi karena dia LED tuh makanya mahal. Dan apa namanya, nyala lampunya tuh cantik itu. Lampunya cantik. Kalau yang lama kayaknya masih tipe apa itu, yang bolam tapi ditancepin dulu. Makanya aku penasaran tuh bisa dibuka nggak mikanya. Jadi mika dibuka terus cuma diganti lampunya aja, itu kayaknya bisa harusnya. Terus nanti dilem lagi. Harus beli satu set yo, aduh. Biaya lagi. Jadi aku punya motor tuh ya karena lama nggak dipakai ya, mungkin biar apa ya, biasanya itu motor kalau nggak pernah dipakai itu kan awet itu kan, tapi yang ini nggak pernah dipakai ya, aki kena. Kemarin habis beli aki ya habis sekitar 500-an, 550 kalau nggak salah tuh. Pakai merek apa aslinya, jadi kayak standar pabriknya, pakai Yuasa ya. Ternyata aku lihat-lihat tuh pakai Motobed itu, merek Motobed itu ternyata lebih awet harganya dan lebih murah tuh. Kemarin nggak beli itu ya. Ya tapi karena apa, yang tempat ganti aki aku tanya tuh kalau persamaannya yang ini tuh apa yang bagus lagi, dia cuma bilang Yuasa, karena kalau merek lain tuh susah klaimnya itu katanya. Ya aku lihat akinya tuh memang dari 2020 nih terakhir ganti itu, ada tulisannya terakhir ganti 2020, berarti udah berapa, 5 tahun yang lalu. Ya wajar kalau soal. Jadi voltasenya itu bagus di 12,8 itu kan voltase akinya. Tapi ketika dipakai untuk starter tuh dia tiba-tiba ngedrop ke 6 itu, jadi 6. Nah katanya sih sudah nggak bisa nyimpen arus, tapi nggak tahu juga. Diganti, akhirnya diganti. Baru ganti aki, terus malamnya mau ya ceritanya mau ngecek akinya tuh ngedrop lagi ndak gitu kan, tapi ternyata malah sennya mati yang kanan belakang.
Ya tak pikir kan tadi itu salah apa, mungkin kabelnya ada yang ketarik atau gimana. Ternyata enggak, kalau pas dicek itu lampunya yang mati, ternyata putus. Tapi udah dicek sekring dan lain sebagainya aman ya, cuma itu terus dicoba nyala pakai aki langsung, jadi langsung pakai aki itu dia nggak mau nyala. Ya enaknya motor-motor sport kayak gini kan, kalau mau bongkar-bongkar tuh nggak perlu bongkar bodi keseluruhan kalau mau ngurut kabel itu. Nggak kayak Matic tuh. Kalau Matic kan ya memang karena bodinya tuh menutupi apa ya, menutupi semuanya, jadi benar-benar disimpan, disembunyikan di dalam bodinya itu. Dan kalau mau buka-buka kan harus bongkar semua bodinya. Nah, kalau ini kan enggak, paling cuma apa tadi ngurut kabelnya itu dari bawah bodi itu. Bawah bodi, bawah jok, sorry. Aku nggak tahu juga kenapa kok gampang, ya nggak tahu nih, kalau kemungkinan ya karena usia, faktor usia aki gitu kan. Yang kedua itu karena kan tak tambah aksesoris kan, dulu kan tidak ada, sama cuma standar. Tak tambah aksesoris GPS, apa ya, Android Auto Display ini sama lampu tembak. Hanya akinya cepat ngedrop. Terus kemarin sempat pasang apa itu namanya, stabilizer voltase itu loh, yang bisa diatur. Jadi dia input dari akinya berapa, terus keluarnya tuh bisa difikskan jadi berapa. Contohnya kan input aki itu itu kayak step up itu, kayak apa, trafo step up itu, cuma dia keluarnya 12 volt. Jadi masuknya itu katakanlah masuknya dari aki itu kan, output aki itu 12,8 itu kan. Nah, kita bisa nyetel nih output ke apa namanya, ke kelistrikan motor itu berapa, bisa 14, bisa 14,6 gitu kan. Nah, kemarin disarankan kalau sama bengkel itu ya kalau bisa voltase tegangan listrik ke mana, ke bodi, ke motor itu jangan sampai lebih dari 14,5, karena yang nggak kuat ECU-nya. Nah, biasanya kalau di ECU kan ada tuh tegangan maksimal berapa, itu dimaksimalkan aja, sebenarnya enggak apa-apa, masih aman. Efeknya apa? Efeknya kan listriknya jadi stabil. Terus apa namanya, percikan koil ke busi itu juga apinya stabil gitu loh. Jadi enak, motor jadi enteng rasanya. Nah, itu namanya, alatnya apa itu? Ini tak kasih lihat fotonya. Terus kemarin GPS tuh kemarin aku langsung kan apa, jadi aku ngambil listriknya itu, ngambil arusnya itu dari arus tail itu apa, lampu belakang itu. Nah, ternyata lama kelamaan karena dia dikunci kontak kan nyala, akhirnya kan ya gampang tekor gitu. Nah, kemarin tak buatin saklar, tak kasih apa namanya itu, relay. Aku buat relay terus tak ya pasang. Jadi sekarang arusnya nggak ngambil langsung dari lampu belakang itu, tapi aku ngambilnya langsung dari aki. Tapi tak kasih saklar, jadi ya kalau nyala ya pasti dibutuhkan aja, nggak setiap motor nyala dia ikut nyala. Terus kemudian lampu. Nah, lampu itu juga kemarin aku beli yang 60 watt ya kan, ternyata itu yang bikin biang keroknya salah satunya itu. Terus kemudian aku ganti lampu tembaknya tuh pakai yang
40-an watt itu sudah sepasang tuh. Kalau yang kemarin 60 watt itu satu. Nanti yang bikin lagi ngedrop salah satunya tuh itu. Ya, ini dicoba aja, nanti kita coba berapa lama itu dia tahan enggak. Kemarin pas kayak karena aki itu kan, ya aku nggak tahu ya, apa mungkin tukang akinya nggak pengalaman atau gimana, dia tuh masang aki kan, aku sekalian masangin, aku beli terus tak pasangin di sana sekalian. Dia itu masang ya kan, udah dipasang nih tuh. Kemudian di starter nyala, karena akinya baru kan pasti nyalanya kan. Di starter nyala itu terus muncul kode 46 itu kan di speedometer. Panik lah itu kan, 46 apa, browsing wah ternyata ininya kebakar lah ini. Terus akhirnya dicek ternyata apa, ternyata tuh kabel plus pengisian tuh nggak kepasang. Nah, akhirnya dipasang tuh ya kan, wah masih 46 itu kan. Dicek lagi ternyata kabel minnya nggak dipasang. Tuh ya ternyata memang apa ya mending kalau pasang ke dealer atau yang sudah pengalaman itu kalau masang sesuatu tuh. Ya oh ya nggak nanya aku juga gitu loh dia. Ya karena kalau bengkel-bengkel biasa itu kan yang apa ya, yang nggak punya, kadang-kadang kan karena motornya itu kan langka. Kalau di sini kan motor kayak gini kan langka. Nah, kadang-kadang tuh kan nggak punya apa namanya, dia belum pernah bongkar, jadinya asal pasang ya pasang aja gitu kan. Yang penting lebih baik ke bengkel-bengkel resmi itu. Kalau motor kalian tuh motor-motor langka yang motor-motor yang jarang ada di jalanan itu, termasuk kalau di Jogja itu MT25 termasuk langka, karena ya kalian keluar seharian keluar itu belum tentu ketemu pun pasti yang punya ya itu aja gitu, masih sama orangnya tuh ya itu aja. Oke lah teman-teman, sekian dulu video tentang curhatan Akiswa. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Bye bye, terima kasih.